Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini alhamdulillah Allah bisa kembali, dan Allah Maha mampu atas segala-galanya. Allah kembali mempertemukan kita dalam suatu acara yang dimana kita menghadiri kajian majelis ilmu, majelis yang memang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua untuk kita hadiri. Karena kita memang diwajibkan untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai dan kita yakini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Dan untuk pertama kalinya saya berada di tempat ini, bertemu dengan ibu-ibu yang soleha. Soleha semua kan ya? Alhamdulillah. Satu pun ibu-ibu gak ada yang soleh, tapi soleha ya. Alhamdulillah. Ya, saya minta maaf terlambat sedikit karena ternyata Google-nya salah. Masuk dari ini apa? 3 sini. Seharusnya masuk dari 1 ya. 3 sini ternyata mentok ini kan. Ada jalan buntu. Muter lagi ke depan. Ya, subhanallah. Enggak apa-apa ya. Alhamdulillah ibu-ibu soleha masih menunggu. Apa tema kita hari ini, Bu? Tanda-tanda hari kiamat ya. Tanda-tanda hari kiamat. Ibu-ibu sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Masya Allah. Sudah bertakwa semuanya? Sudah menjadi mukmin sejati? Sudah jelas sebagai penghuni surga? Ya, semoga kita menjadi penghuni surga semuanya. Ya, kita akan membahas pada kali ini tentang tanda-tanda hari kiamat, di mana Nabi SAW telah menginformasikan kepada kita belasan abad yang lalu ya, subhanallah. Dan tanda-tanda tersebut sudah banyak yang terjadi ya. Dan jumlah totalnya banyak sekali, lebih dari 100 sebetulnya yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi tanda-tanda ini terbagi atas 3 klasifikasi tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi ya, yang sudah terjadi di zaman Nabi dan seterusnya, dan sampai hari ini pun kita sudah melihat adanya hal-hal yang sudah terjadi dari apa yang Rasul sampaikan kepada kita. Dan yang kedua, tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. Yang pertama yang telah terjadi, yang kedua yang sedang terjadi di hari ini dan seterusnya. Yang ketiga, tanda-tanda kiamat yang belum terjadi. Ya, terbagi 3 klasifikasi ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, yang kita lihat dengan keyakinan tentunya yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Adapun yang belum terjadi pun kita yakin. Yakin seyakin-yakinnya, karena memang Rasulullah tidak pernah berdusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul itu berkata dengan hawa nafsunya, tetapi apa yang beliau sampaikan semua dengan tuntunan wahyu. Nah, masalah hari kiamat tentunya tidak ada yang mengetahui. Rasulullah tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Hanya Allah yang tahu kapan pastinya terjadi hari kiamat. Tapi tanda-tandanya alhamdulillah diinformasikan kepada kita. Tanda-tandanya dari tanda kecil, kiamat kecil, maupun tanda-tanda kiamat besar ya. Karena tanda-tanda kiamat ini ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Dan saat ini kita sedang berada di tanda-tanda kiamat kecil, belum berada di tanda-tanda kiamat besar. Kalau sudah masuk tanda-tanda kiamat besar, berarti semakin dekatlah terjadinya peristiwa hari kiamat. Dan insya Allah masih jauh, Bu ya. Insya Allah kita nggak menghadapinya. Anak cucu kita juga insya Allah masih jauh. Tapi yang jelas tanda-tanda kiamat kecil yang sedang kita jalani hari ini sudah banyak yang terjadi. Itu membuktikan bahwa Rasul adalah seorang utusan dari Allah yang mendapatkan informasi yang sahih. Dan beliau bukan seorang dukun ya. Dukun kan begitu, suka ngaku-ngaku
Ya, mengaku bahwa dia mengetahui hal yang gaib, apa yang terjadi hari esok. Tidak, ini bukan dukun, tapi seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah dengan mendapatkan wahyu. Dan tidak semua manusia mendapatkan wahyu. Hanya seorang nabi dan rasul saja yang mendapatkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi jamaah sekalian berbahagia, Allah berfirman di surah Luqman, di ayat yang terakhir, di surah Luqman, surah ke-31, ayat yang terakhir, bahwa Allah menyebutkan hari kiamat itu hanya kepastiannya ada di sisi Allah. Tidak ada satupun yang tahu. Hari esok saja kita tidak tahu, apalagi hari kiamat. Wa indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Surah Luqman ya, surah ke-31, ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Wa indahu ilmus sa'ah. Dan di sisi Allah lah pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat secara pasti. Dan Allah yang menurunkan hujan. Dan Allah mengetahui kondisi rahimnya seorang wanita. Ya, siapa anak tersebut, apakah nanti dia selamat atau tidak. Dan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak satu orang pun yang tahu dengan pasti apa yang terjadi hari esok. Besok saja kita nggak tahu, apalagi hari kiamat secara pasti. Dan kemudian Allah katakan bahwa tidak satu orang pun yang tahu di mana dia mati, kapan dia mati, dan bagaimana proses matinya seseorang. Tidak ada yang tahu. Jadi ini ilmu hanya khusus milik Allah saja. Rasul tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Kemudian terkadang Allah informasikan hal-hal yang bisa kita ketahui. Tapi tidak semua perkara yang gaib bisa kita ketahui. Terutama masalah ini nih, wa indahu ilmus sa'ah, tentang masalah hari kiamat. Ya, atau tentang masalah kematian seseorang, apa yang terjadi hari esok secara pasti tidak ada yang tahu. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, ibu tahu nggak kapan matinya? Hah? Di mana matinya? Bagaimana proses matinya? Dan mau mati sekarang? Oh. Jangan sekarang ya, kita alim nih. Tapi andai kata terjadi gimana? Kalau terjadi ya sudah ya, itu namanya ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, jadi tanda-tanda kiamat ini ada terbagi dua, tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Dan adapun dari sisi terjadinya, ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang belum terjadi. Nah, kita lihat tanda-tanda yang telah terjadi. Seperti apa tanda-tanda yang telah terjadi? Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dengan datangnya Nabi yang terakhir, utusan yang terakhir, dengan kitab suci yang terakhir, dan umat yang terakhir. Ini merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Nabi menjelaskan bahwa bu'ithu ana was-sa'a kahatain. Aku diutus dengan hari kiamat seperti ini, Bu, sambil beliau mengisyaratkan dua jari. Jarak antara beliau dengan hari kiamat itu seperti ini, sangat dekat sekali. Ya kan? Kita lihat jari telunjuk dengan jari tengah ini sangat dekat. Nah, beginilah Rasul menggambarkan dekatnya diutusnya beliau dengan terjadinya hari kiamat. Padahal sampai sekarang sudah berapa lama ya? Sudah 1400 tahun lebih. Nah, ini Rasul menggambarkan dekatnya. Artinya dibandingkan dari awal pertama kali Nabi Adam gitu, ya, sampai datangnya Rasulullah kan sangat jauh itu. Dengan begitu banyak Nabi dan Rasul yang diutus, nah tinggallah Nabi yang terakhir. Lebih dekat kepada hari kiamat. Dan memang tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang lain yang diutus. Bu, berapa jumlah Nabi yang Allah utus, Bu? Berapa jumlah Rasul yang Allah utus? Bisa kurang nggak? Nawar lagi. Jumlah Nabi yang diutus oleh Allah 124.000. 124.000 Nabi. Adapun Rasul 313 Rasul. Ya, dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Yang tercantum dalam Al-Quran jumlahnya 25. Yang Allah informasikan jumlahnya 25. Tapi hakikatnya bukan 25. Karena ada Nabi dan Rasul lain yang tidak Allah ceritakan siapa namanya, di mana dia berdakwah, siapa umatnya. Coba kita lihat di surah Al-Mu'min ayat ke-78.
Di surah Al-Mu'min surah ke-40 ya. Surah ke-40 ayat ke-78. Ibu-ibu ada Quran terjemah? Surah 40. Surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir sama saja. Ayat ke-78. Ibu nggak usah buka Quran, Bu, kalau sudah hafal. Kalau sudah hafal nggak usah buka, Bu. Khusus yang belum aja. Nah, di situ apa kata Allah? Coba dibacakan, Bu, terjemahannya. Nah, di situ. Sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang kami ceritakan kepadamu kisah-kisahnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi seterusnya. Tapi ada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kami tidak ceritakan kepadamu. Nah, ternyata Rasulullah menyebutkan di hadis yang sahih bahwa jumlah nabi itu 124.000 nabi. Jadi ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan kepada kita. Ya. Kemudian juga jumlah rasul 313 rasul ya. Nah, demikian. Ini hal yang mungkin banyak yang belum diketahui ya oleh kaum muslimin, padahal ini merupakan pelajaran SD ya. Berapa jumlah nabi, berapa jumlah rasul. Umumnya kita tahu 25. 25 itu yang disebutkan. Tapi hakikatnya berapa? Karena Allah tadi katakan bahwa ada yang kami sebutkan kepadamu, ada yang kami tidak sebutkan. Ada yang kami ceritakan kepadamu, ada yang tidak kami ceritakan. Ya, paling kita tahunya yang 25 itu, Nabi Ibrahim dan seterusnya ya. Nah, itu nabi ada 25. Nabi dan rasul berbeda, Bu. Nabi dan rasul berbeda. Rasul itu menghadapi umat yang lebih parah, tingkat kedurhakaannya lebih berat, ujian-ujiannya, cobaannya. Itu rasul yang lebih berat. Dan nabi ya memang diutus juga untuk berdakwah, mengajak kepada umat, tapi tingkat ujian yang mereka terima tidak sebesar para rasul. Ya, seorang rasul otomatis nabi. Seorang nabi belum tentu rasul. Ya, seorang nabi belum tentu rasul, tapi seorang rasul otomatis nabi. Nah, nabi ternyata 124.000, adapun rasul 313 rasul. Dan nabi yang pertama siapa, Bu? Nabi Adam ya. Rasul yang pertama? Saya kalau kajian begini, Bu, suka nanya-nanya boleh ya? Nanya gitu boleh ya? Karena kalau saya ngomong sendirian, namanya khutbah Jumat. Supaya suasana kita hidup, Bu, ada komunikatif ya. Apalagi kan di sini udah pinter semua kayaknya nih. Kalau ditanya kayaknya bisa jawab nih. Iya. Nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Adapun Rasul yang pertama Nabi Nuh. Rasul yang pertama Nabi Nuh. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ketika terjadi peristiwa di padang mahsyar, ya. Di padang mahsyar terjadilah waktu nunggunya manusia begitu lama dan malaikat juga banyak di situ, manusia dan jin dan hewan. Matahari sangat dekat dengan manusia sejauh 1 mil, dan pada waktu itu manusia mendatangi Nabi Adam agar Nabi Adam meminta kepada Allah segera dilanjutkan dengan fase kehidupan berikutnya, karena sebegitu lamanya mereka berdiri ribuan tahun di padang mahsyar. Nabi Adam tidak berani, mintalah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berani, mintalah kepada Nabi Musa. Nabi Musa awalnya Nabi Adam ke Nabi Nuh ya, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi Isa. Semuanya angkat tangan, tidak berani untuk minta kepada Allah agar segera diberikan syafaat. Akhirnya mereka mendatangi Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya Rasul berdoa kepada Allah, kemudian umat pun mendapatkan syafaat semuanya, dan akhirnya mereka melalui tahapan berikutnya dengan adanya proses dihisabnya amal. Nah, di sini Rasul menceritakan di hadis ketika mereka pertama kali datang kepada Nabi Adam tidak berani untuk minta kepada Allah supaya ada perubahan. Bagaimana ini supaya ujian-ujian yang mereka dapatkan di padang mahsyar segera diberikan pertolongan. Nabi Adam menyuruh kepada Nabi Nuh. Nah, ketika mereka mendatangi Nabi Nuh, ada ucapan di situ yang Rasul sebutkan, wahai Nuh. Ini manusia mengatakan kepada Nuh, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali Allah utus. Nah, cerita ini berasal dari Nabi sendiri. Wahai Nuh, engkau adalah
Rasul yang pertama kali Allah utus. Dari situlah kata para ulama, berarti kita mengetahui Rasul yang pertama itu Nabi Nuh, tapi Nabi yang pertama Nabi Adam, ya. Baik, kita kembali kepada materi kita bahwa tanda yang telah terjadi kata Nabi SAW yaitu diutusnya beliau, ya, dan beliau mengisyaratkan seperti dua jari jemari seperti ini menunjukkan dekatnya antara jarak diutusnya beliau dengan terjadinya hari kiamat. Kemudian yang kedua, tanda-tanda yang kedua yang sudah terjadi adalah terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan, terbelah menjadi dua. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Qamar. Al-Qamar ayat pertama. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Saat nanti hari kiamat semakin dekat, maka bulan pun akan terbelah. Ya, di surah Al-Qamar ayat yang pertama. Dan memang terbukti di zaman Nabi SAW, Rasul membuktikan adanya mukjizat. Orang-orang kafir, Bu, mereka melihat langsung bulan itu terbelah. Bayangkan tuh mukjizat yang luar biasa. Karena memang mukjizat Nabi itu banyak sekali. Setiap Nabi dan Rasul ada sesuatu yang mereka tunjukkan kepada umat supaya mereka yakin. Ini salah satunya, terbelahnya bulan. Dan mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW apa, Bu? Mukjizat yang terbesar Al-Quran. Al-Quran juga merupakan mukjizat dan ini sampai sekarang masih bisa kita lihat mukjizatnya. Kalau terbelahnya bulan pada waktu itu saja. Setelah itu bersatu kembali. Nah, orang kafir melihat ini terjadinya pada waktu di zaman Nabi SAW. Tapi meskipun bulan sudah terbelah, tetap saja mereka tidak mau untuk beriman. Dan Allah sebutkan itu di surah Al-Qamar bahwa saat hari kiamat semakin dekat, kata Allah, maka bulan pun terbelah. Bulan pun terbelah dan itu sudah terjadi. Ya, di zaman Nabi SAW. Ini merupakan tanda-tanda yang kedua. Yang ketiga, tanda yang ketiga yang sudah terjadi adalah pengembala kambing yang berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Pengembala kambing yang dulunya mereka miskin, ya, mengembalakan kambing di padang pasir, ya, padang yang sangat tandus, mereka dengan kondisi yang seadanya, tapi kemudian mereka menjadi kaya raya. Dan akhirnya mereka bisa membangun bangunan yang tinggi. Dan Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat, kata beliau, engkau akan menyaksikan orang yang tidak memakai sendal, telanjang, lagi miskin, yang mengembala domba, berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Dan ini sudah terjadi. Dulunya, Bu, kita lihat di daerah Arab sana, ya, padang pasir semuanya, ya, mereka miskin. Tapi saat ini kita lihat gedung-gedung pencakar langit, langit-langit itu dicakar-cakar. Gedung pencakar langit tinggi-tinggi di Dubai, di Uni Emirat Arab. Waduh, luar biasa, ya. Padahal mereka dulunya miskin, pengembala kambing semuanya. Itu pasir semuanya. Ditemukannya minyak, mulai awalnya mereka begitu, ditemukannya minyak. Ya, di Saudi Arabia juga begitu kan, dulunya kan miskin. Semenjak ditemukannya minyak, air nggak ada. Tapi ternyata minyak ada, dengan modal minyak inilah mereka menjadi kaya raya, maju, bisa membangun gedung-gedung pencakar langit, ya, bisa beli sesuatu yang sangat mahal. Dan ternyata ini terbukti, subhanallah. Semakin yakin kita bagaimana Rasul bersabda itu. Semakin yakin kita bahwa beliau itu utusan Allah. Karena beliau berkata belasan abad yang lalu terjadi di zaman beliau atau terjadi setelahnya. Subhanallah, ya. Bagaimana kita tidak percaya dengan kenabian beliau. Nah, ini yang paling gampang kita lihat fenomenanya adalah sesuatu yang kita lihat di Saudi Arabia atau Uni Emirat Arab, ya. Bangunan-bangunan yang tinggi banyak sekali di sana, terutama itu di dua negara ini. Yang mereka dulunya cuma orang-orang yang mengembalakan kambing, ya, miskin, telanjang, tanpa alas kaki segala macam, tapi Allah takdirkan mereka bisa kaya sampai hari ini. Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya yang sudah terjadi adanya penghalalan musik. Adanya orang-orang yang menghalalkan musik. Adanya orang-orang yang menghalalkan kain sutra bagi laki-laki. Adanya orang-orang yang berani menghalalkan khamr, minuman keras.
dan adanya orang-orang yang berani untuk menghalalkan zina. Dan ini sudah terjadi. Dan ini bukan perkataan saya ya. Saya tidak berani mengatakan peristiwa-peristiwa yang gaib, tapi Rasul menyebutkan. Dan Rasul menyebutkan pada waktu itu belum terjadi. Tapi kemudian nanti akan terjadi dan demi Allah terbukti. 4 ini yang Rasul sebutkan secara bersamaan, ya'ti fi akhir zaman qaumun, bahwa akan datang nanti suatu zaman di akhir zaman nanti di mana mereka itu orang-orang yang berani untuk yastahillul hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada orang yang berani nanti di akhir zaman, dekat-dekat hari kiamat, mereka berani untuk menghalalkan apa, Bu? Mereka berani menghalalkan zina, mereka berani menghalalkan kain sutra, mereka berani menghalalkan khamr, minuman keras, dan mereka berani menghalalkan al-ma'azif, yaitu alat-alat musik. Ya, ini hadis yang sahih. Setelah Al-Quran, hadis yang kita bisa terima, hadis yang paling sahih adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Rasul bersabda dengan tuntunan wahyu. Ternyata ada dan memang sudah ada saat ini. Dari umatku, kata Nabi, bukan orang kafir, yang berani yastahilul hira, mereka menghalalkan zina. Ada nggak saat ini? Ada. Zina boleh, yang penting sama-sama suka. Yang penting sama-sama bayar, ikhlas, meskipun ikhlas karena Allah, kata mereka. Barangkali ikhlasnya karena Allah, tetap saja berdosa. Dan boleh, yang penting bayar. Dan tempat-tempatnya pun banyak yang terkadang kita lihat, ya yang penting bayar ya pajaknya atau membayar orang-orang backingannya segala macam ya. Banyak di mana-mana zina itu tersebar. Merebaknya perzinahan semakin hari semakin banyak. Bahkan orang berani untuk terang-terangan, bahkan ada videonya, ada di YouTube-nya, ada di Instagram-nya. Berani untuk terang-terangan, mungkin direkam dan disebarluaskan kepada orang lain. Bukan lagi sembunyi-sembunyi, merebaknya perzinahan. Ya. Dan mereka menghalalkan zina itu. Ini kan boleh. Bahkan kemarin, Bu, ketika ada LGBT ya, ada pro dan kontra kan di kalangan kaum muslimin. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Ini hak asasi manusia. Na'udzubillah min dzalik. Sesama kaum muslimin bisa berselisih, padahal LGBT jelas ini zina yang sangat keji, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi ternyata ada orang yang berani untuk menghalalkannya dan memperbolehkannya. Na'udzubillah. Jadi zina yang pertama. Yang kedua, ada orang yang berani menghalalkan kain sutra bagi kaum laki-laki. Laki-laki nggak boleh, Bu, pakai sutra. Kalau ibu-ibu boleh, perempuan. Ini ujian namanya, ya. Kemudian berani mereka menghalalkan khamr, minuman keras, dijual bebas, ya, yang penting bayar. Kalau ngambil curi baru ditangkap. Zina, Bu, kalau mohon maaf ya, zina itu kalau seandainya diperkosa baru ditangkap, Bu. Kalau suka sama suka, sebentar prosesnya, meskipun ditangkap habis itu keluar lagi. Karena nggak ada pasalnya. Pasal untuk menangkap orang yang sama-sama suka. Kalau pasal pemerkosaan ada, dan orang masuk sel di penjara. Ya, tapi untuk sama-sama suka tidak boleh kita melarangnya. Meskipun itu haram hukumnya, tetapi memang belum ada undang-undangnya di negara kita. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Seperti juga khamr. Khamr itu banyak sekali tersebar, dijual bebas di hotel-hotel, di banyak tempat ya, bisa untuk apa, mungkin dari online juga bisa dipesan. Yang penting bayar. Kalau mencuri, merampok, nah itu baru ditangkap ya. Penghalalan khamr dan diganti-ganti namanya dengan aneka macam ya, mungkin obat kuat lah ya, obat untuk bisa menghangatkan badan, minuman ini, minuman itu. Nah, tapi intinya sama, bisa menghilangkan kesadaran. Yang keempat, baru Rasul mengatakan al-ma'azif, adanya kaum muslimin umatku yang nanti di akhir zaman mereka berani untuk menghalalkan zina, sutra, kemudian khamr dan alat-alat musik. Udah terjadi, Bu? Ada nggak nih kaum muslimin yang menghalalkan alat musik? Mereka bermain musik, mereka mendengarkan musik. Ya boleh nggak sih? Loh, kata Rasul mereka berani menghalalkan, berarti apa hukumnya? Jangan mengatakan saya keras loh. Wah, Ustaz ini keras nih, radikal. Loh, ini kan kita hanya menukil ayat, menukil hadis.
Jangan kita dikatakan keras atau radikal. Kadang-kadang ada kaum muslimin yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh ustadznya, padahal itu bukan perkataan ustadznya. Apakah Anda berani mengatakan Allah keras? Apakah Anda berani mengatakan Rasulullah keras? Allah memiliki langit dan bumi, dunia dan akhirat, dan Allah yang memiliki semuanya, segala-galanya. Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Pasti ini ada kemudorotannya. Pasti ada hal yang bisa membahayakan kita. Kenapa dilarang? Dan disebutkan secara bersamaan di satu hadis. Di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Yastahillul hira. Mereka berani menghalalkan zina, mereka berani menghalalkan Ken Sutra, mereka berani menghalalkan khamr dan alat-alat musik. Berarti kita nggak boleh main musik atau mendengarkannya atau menikmatinya. Tetapi kaum muslimin ada yang berani untuk menghalalkan dengan mereka bermain atau mendengarkan, dan bahkan mereka menyebutnya musik islami. Kalau gitu boleh dong zina islami? Ada nggak zina islami? Khamr islami? Nggak bisa. Yang namanya haram ya haram, nggak bisa jadi islami, ya. Taib. Kemudian ini tanda-tanda yang sudah terjadi. Ya, banyak sekali sebetulnya, kita ringkas seperti itu aja. Kemudian kita sebutkan juga tanda-tanda yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi, fenomena yang terjadi sampai hari ini, yaitu banyaknya kebodohan. Kathratul jahl, banyaknya kebodohan. Merebaknya kebodohan di mana-mana. Ini sudah terjadi. Nabi SAW menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Min asyratis sa'ah, ya, di antara tanda-tanda hari kiamat hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Artinya bukan bodoh dalam masalah ilmu dunia, ya, tapi bodoh dalam masalah ilmu agama. Dan ini musibah yang besar apabila ada kaum muslimin yang bodoh dan istiqomah kebodohannya. Bodoh kok istiqomah. Dan terjadi banyak sekali kaum muslimin yang hari ini sudah terjadi dan sedang terjadi. Sudah terjadi dan sedang terjadi, kita tidak tahu berapa banyaknya, tapi yang jelas kita lihat mayoritas di mana-mana banyak orang yang tidak paham tentang agama ini kan? Nggak paham tentang dunia, S1, S2 sampai S3 pakar ahlinya tentang dunia. Boleh nggak? Boleh. Tapi tentang agama, cara wudhu saja salah, cara sholat saja salah. Bagaimana ini bisa dikatakan mereka muslim yang benar? Bahkan kata seorang ustadz, ilmu agamanya tingkat S3, ilmu dunianya S3, ilmu agamanya tingkat TK. Agamanya ilmu dunianya S3, ilmu agamanya tingkat TK. Jauh sekali perbandingannya. Ahli betul dengan masalah dunia tapi bodoh tentang masalah agamanya. Dan itu yang terjadi. Makanya kita lihat hari ini, terus terang kita lihat banyak kaum muslimin, termasuk kita barangkali, na'udzubillah, yang bodoh, gak mengerti tentang agama kita sendiri. Bukan berarti harus jadi ulama, ya. Kita gak mungkin lah semua kaum muslimin harus jadi ulama. Tidak, ulama besar lagi. Tidak, Allah cuma mewajibkan kita mengetahui pokok-pokok dasar-dasar tentang agama kita. Seperti wudhu, jangan gak tahu. Cara sholat, hal-hal yang wajib yang kita lakukan rutinitas setiap hari. Tidak mesti harus jadi ulama, tidak mesti jadi ustadz semua, tidak. Harus hafal Quran 30 juz, ya tidak. Tapi paling tidak hal-hal yang memang wajib diketahui oleh setiap muslim, jangan sampai mereka tidak mengetahui. Tentang akidahnya, tentang ibadahnya, bagaimana iman, ilmu, dan amalnya, sesuai nggak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bagaimana cara memahami agama dengan benar. Ya, bagaimana akhlaknya, semuanya mesti kita pelajari. Dan belajar ini sampai kapan, Bu? Sampai mati kita belajar. Sampai mati kita terus belajar, tidak boleh berhenti. Ya, semuanya belajar. Yang jamaahnya belajar, ustadznya belajar, ulamanya belajar, semuanya belajar, mati-matian sampai mati. Kenapa? Ini kewajiban sampai mati. Sama seperti kita sholat kan? Bukan untuk hari ini saja, terus. Kecuali kalau gila atau pikun total, maka nggak wajib sholat. Maka kalau ingin tidak berdosa, jadilah kalau ingin tidak tercatat sebagai orang yang berdosa, jadilah orang gila atau orang pikun total. Tapi kan kita nggak mau, na'udzubillah min dzalik. Kita ingin sehat,
sampai usia tua dan tetap taat. Ya Bu ya, sehat dan taat dengan usia yang panjang, ya, menyiapkan perbekalan yang sangat banyak sehingga matinya husnul khotimah. Ya, tapi nggak bisa berleha-leha, harus berjuang kita sama-sama, capek letih lelah untuk mendapatkan itu. Ya, kalau makan tidur, ya, banyak mainnya, banyak waktu habis percuma, ya ini dikhawatirkan nanti wafatnya tidak husnul khotimah. Ya. Baik, jadi banyaknya kebodohan dan ini bisa kita lihat saat ini sedang terjadi di mana-mana. Kaum muslimin banyak yang tidak mengerti tentang agamanya. Buktinya apa, Bu? Buktinya ketika diajak taklim saja seperti ini yang hadir. Coba ada di sini nih, ada konser dangdut. Ramai enggak? Ramai. Diajak taklim, gabungan majelis taklim lagi. Gabungan ya katanya, Masya Allah. Gabungan saja seperti ini, gimana kalau nggak gabungan? Yang peduli kepada agama, datang ke majelis ilmu, catat, dengerin, nggak semua orang. Makanya yang Rasul katakan ini benar, merebak kebodohan di mana-mana. Banyak orang yang nggak peduli kepada agamanya. Dan kalaupun peduli, mohon maaf ya, biasanya yang sudah tua-tua. Kalau di sini kan masih muda-muda semua nih. Kalau saya lihat sekitar 25, 24 ya. Hah? Iya, 25, 24, paling tua 26 lah di sini kayaknya nih. Ya wajar terjadinya kebodohan ya, subhanallah. Bu, lain kali diumumkan Bu, diumumkan ketika kajian majelis taklim ini, bagi siapa yang datang dapat bonus sekitar 30 juta. Kira-kira ramai enggak? Ramai. Kenapa untuk akhirat, untuk agamanya, untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat datang sedikit? Karena memang seperti itu. Manusia lebih banyak yang mendominasi dunia dan hawa nafsunya. Makanya karena mereka tidak mau datang ke majelis ilmu, tidak mau belajar, tidak mau baca, tidak mau dengar, akhirnya apa? Merebaknya kebodohan lebih banyak. Dan betul kata Nabi, saat ini sudah terbukti. Kita sampaikan kepada mereka, kita dakwahi mereka, mereka nggak mau terima, meskipun nggak tahu. Ini jelas loh ayatnya, ini ada hadisnya, mereka nggak mau terima. Diajak ngaji, susah, males, atau inilah dan itu. Tapi kalau coba masalah dunia, pagi, siang, sore, malam, siap. Siap. Untuk masalah dunia, siap, kapan saja. Ada duitnya, lebih jelas. Semangat luar biasa. Ya, ini hal yang kita saksikan sampai hari ini, sebarnya, merebaknya kebodohan. Inilah sebab pertama yang terbesar yang menjadikan kaum muslimin banyak melakukan perbuatan dosa. Kenapa sih terjadi dosa? Kenapa sih banyak orang yang tidak mau taat? Penyebab pertamanya karena kebodohan. Banyaknya kebodohan menjadikan orang itu jauh dari agama, jauh dari Allah, akhirnya mudah jatuh kepada dosa. Na'udzubillah min dzalik. Tapi nggak apa-apa ya. Kita datang ke sini karena Allah, dan kita masing-masing ingin menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Jadi kita nggak bisa maksa orang kan, karena hidayah milik Allah. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Ya, yang penting kita ngajak saja, ayo kita share segala macam, ayo kita ngaji segala macam. Ya datang, duduk, diam, dengar dan mencatat. Insya Allah pulang dari sini bertambah iman, bertambah ilmu dan semangat beramal. Ya, kita nggak bisa memberikan hidayah pada orang lain. Yang penting qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kita jaga diri kita dan keluarga kita, minimal seperti itu. Kalau kita mampu, kita bisa dakwahi lagi orang lain. Ya. Baik, ini yang pertama yang sudah terjadi dan sedang juga terjadi sampai hari ini. Jadi ada tanda-tanda kiamat Bu yang terjadi di zaman dahulu dan tidak lagi terjadi. Ya, contohnya tadi seperti terbelahnya bulan ya. Tapi ada tanda-tanda kiamat yang akhirnya semakin jelas pada zaman kita, yaitu merebaknya kebodohan. Berikutnya adalah semakin dekatnya pasar-pasar. Semakin dekatnya pasar-pasar. Tidak akan datang hari kiamat hingga muncul berbagai fitnah, kata Nabi, banyaknya kebohongan dan berdekatannya pasar. Pasar semakin dekat. Dulu pasar jauh-jauh Bu, di zaman nenek-nenek kita dulu jauh-jauh pasar itu. Sekarang semakin dekat, bahkan seberang-seberangan, mall dengan mall.
ya, sangat dekat, dan untuk mendatanginya sangat gampang dan cepat. Nah, Nabi menyebutkan belasan abad yang lalu, kok bisa? Ya memang kenapa nggak bisa? Kan beliau bukan berkata dengan pribadinya, dan beliau pun nggak tahu. Tapi karena Allah menginformasikan, akhirnya beliau tahu. Dan beliau dapat wahyu, bukan bisikan dari setan, bukan bisikan dari setan jin, tapi wahyu dari Allah yang pasti benar. Ya. Dan jadi tidak akan datang hari kiamat hingga muncul berbagai macam fitnah, banyaknya kebohongan dan berdekatannya pasar. Ini pun sudah terbukti. Kemudian berikutnya adalah dekatnya zaman atau masa. Semakin dekat waktu-waktu yang kita lalui, zaman semakin berdekatan. Waktu semakin cepat kan? Dulu waktu saya masih kecil, Bu, nunggu pagi sampai sore itu lama rasanya. Kalau sekarang kayaknya cepat, tahu-tahu sore, tahu-tahu malam, tahu-tahu sore, tahu-tahu malam. Ibu coba pernah merasakan dulu masih kecil kan lama ya? Pernah merasa kecil nggak sih? Apa langsung besar? Iya, ketika dulu kita merasa 60-an atau tahun 70-an, kita beda-beda kan usianya ya. Tapi kita merasakan bahwa pada waktu itu kita masih kecil SD, kita bermain itu lama sekali sih untuk dapat siang itu. Bahkan sore malam tuh lama. Sekarang tiba-tiba langsung sore, tiba-tiba malam, cepat sekali waktu ini. Nah itulah berdekatannya waktu. Dan Nabi menyebutkan bahwa zaman saling berdekatan, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian ilmu pun dihilangkan, berbagai macam fitnah bermunculan, kebakhilan semakin banyak, dan pembunuhan semakin banyak juga. Terjadi pembunuhan di mana-mana, sedang terjadi. Masalah kecil, akhirnya apa? Dibunuh orang itu. Masalah kecil sebetulnya udah kita maafkan. Dulu pembunuhan itu suatu hal yang besar, orang nggak berani untuk membunuh orang lain, kecuali dalam peperangan. Apalagi konsekuensinya tahu kan, kalau berani membunuh orang lain, hukumnya kisos, dibunuh juga. Orang nggak berani karena dia membunuh orang lain, akibatnya dia dibunuh dengan adanya hukuman dari penguasa pemerintah ya. Tapi saat ini orang sungguh berani sekali, masalah-masalah kecil, masalah 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, bahwa mereka berani untuk bunuh-bunuhan. Dan hukumannya memang tidak ditegakkan di negara kita ya. Paling ya masuk penjara berapa tahun ya, tapi nggak ada hukum penggal sebagaimana di Saudi Arabia. Setiap Jumat itu ada di Jeddah ya, dipenggal kepalanya, Bu, ada di YouTube tuh, dipenggal dengan algojo, langsung kepalanya menggelinding, hilang dari badannya. Orang-orang yang memang terbukti nyata, ada saksi dan lain-lain bahwa dia membunuh orang lain, hukumannya kisos, dibunuh juga. Sehingga tingkat pembunuhan di sana jauh sangat berkurang dibandingkan di sini. Karena hukum tegak, mencuri potong tangan, berzina dicambuk, sudah menikah berani berzina dirajam. Gak berani, akhirnya tingkat, bukan berarti gak ada dosa di sana, tapi tingkat kemaksiatan jauh lebih sedikit. Ya bahkan dibandingkan dunia yang lain, seluruh dunia yang paling sedikit tingkat kemaksiatan di Saudi Arabia untuk hari ini. Ya, dibandingkan Amerika apalagi kan, di Eropa, di Indonesia banyak sekali tingkat dosanya. Karena memang hanya di negara tersebut yang menegakkan hukum Islam yang banyak sekali ya. Jadi tanda-tanda ini semakin banyak yang sudah kita lihat, zaman saling berdekatan ya, waktu itu semakin cepat berlalu ya. Kemudian banyaknya kebakhilan dan pembunuhan semakin banyak. Kemudian berikutnya adalah yang sedang terjadi, yang sudah dan sedang terjadi. Banyaknya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Di zaman Nabi SAW masih hidup, itu sudah ada yang berani mengaku sebagai nabi. Musailamah Al-Kadzab. Rasul masih hidup loh, sudah ada yang berani mengaku-ngaku sebagai nabi. Rasul sudah meninggal, ada lagi sampai hari ini. Ini tanda-tanda hari kiamat. Dan Rasul menyebutkan bahwa akan ada dari umatku ini 30 orang pendusta, dajjalun kadzabun, dajjal pendusta. Mereka semua mengaku sebagai nabi, sedangkan aku itu penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelahku. 30 nabi yang dianggap sebagai nabi oleh kaum muslimin. Ada pengikutnya, ada saja. Setiap ya orang yang mengajarkan kesesatan selalu ada pengikutnya. Ya.
Dan kita saksikan di Indonesia ini berbagai macam orang yang sudah jelas kesesatannya selalu ada pengikutnya. Bahkan kemarin saya dapat video dari seorang ikhwan, mereka menyampaikan video ini, gimana nih Ustadz, ini musibah besar ya. Di video tersebut tersebar bahwa ada orang yang berani mengatakan 1 rakaat sholat di Istiqlal itu sama dengan 100.000 kali dibandingkan Masjidil Haram. Gimana tuh Bu? 1 rakaat di Masjid Istiqlal, ini masjid yang suci, divideokan, tersebar. Saya kaget, kok ada orang seperti ini. Dia bukan mengaku sebagai nabi, tapi ucapannya itu. Padahal kita tahu kan, 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat yang lain. Nabi menyebutkan demikian. Ya, kalau Masjid Nabawi berapa Bu? 1.000 kali dibandingkan tempat yang lain. Masjidil Aqsa 250 kali. Adapun masjid-masjid yang lain sama, tidak ada keutamaan yang lebih besar. Tapi dia berani mengatakan Masjid Istiqlal itu 1 kali sholat di situ sama dengan 100.000 kali dibandingkan Masjidil Haram. Ini orang gendeng ya. Tapi pengikutnya banyak. Saya lihat di video itu banyak pengikutnya. Jadi Indonesia ini Bu, subur tanahnya dan subur juga aliran sesatnya. Iya. Nah, kita lihat kemarin ada di Bogor ya, Ahmad Mossadegh gitu kan. Dengar gak Ibu? Berapa tahun yang lalu ada Ahmad Mossadegh di Bogor mengaku sebagai Nabi dan Rasul, dapat wahyu dari Allah dalam mimpinya. Ibu tahu gak? Nggak tahu ya? Di Bogor Bu. Ibu-ibu mungkin gak baca sosial media ya. Jadi ngapain di rumah Bu? Baca Quran dan hadis Pak Ustaz. Oh Masya Allah. Kayaknya salah tempat nih saya dakwah nih. Yang saya hadapi ternyata orang bertakwa semua. Jadi nggak pernah baca sosial media Bu ya? Masya Allah. Instagram nggak ada, Facebook nggak ada, YouTube nggak ada. Jadi yang, jadi di rumah ngapain? Kalau nggak Quran, hadis Pak Ustadz. Masya Allah. Betul nggak sih? Halo? Oh enggak lah Ustadz. Nggak usah disebut-sebut maksudnya, nanti riak lagi. Iya. Orang-orang yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul ini tumbuh terus ada dan terus ada. Ini Dajjal. Dajjal itu terbagi-bagi Bu. Ada Dajjal yang terbesar, yang paling besar itu di akhir zaman nanti, tanda-tanda kiamat besar. Adanya Dajjal dan nanti dia akan memimpin pasukannya diikuti oleh orang-orang Yahudi, 70.000 orang Yahudi. Dan dia akan keluar dari Isfahan, daerah Persia yang ada di Iran saat ini. Di Iran saat ini ada kota Isfahan. Rasul menyebutkan belasan abad yang lalu ada kota Isfahan, sampai hari ini masih ada. Dan dari situ akan keluar umat Yahudi 70.000 orang dipimpin oleh Dajjal. Ternyata sampai hari ini umat Yahudi banyak di sana. Dan mereka bukan Syiah, mereka orang Yahudi. Syiah beda sama Yahudi. Yahudi itu agama tersendiri, agama Yahudi. Ini agama Syiah ya. Persia emang Iran tuh emang banyak seperti itu orang-orang Syiah. Tapi Rasul mengatakan akan keluar dari sana bukan dari tanah Palestina, dari tanah Isfahan, dan banyak sekarang mereka hidup di sana, jumlahnya banyak. Ya puluhan ribu. Dan nanti 70.000 dari mereka keluar dari kota Isfahan dipimpin oleh Dajjal dan akan berperang dengan kaum muslimin. Ini peperangan hebat yang besar di akhir zaman, dekat-dekat hari kiamat. Dan belum terjadi hari ini kan, di mana kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi ini bernama Muhammad bin Abdullah. Namanya sama dengan namaku, bapaknya pun sama dengan nama bapakku. Namanya Muhammad bin Abdullah dengan sebutan Imam Mahdi. Dan kemudian nanti turunlah Nabi Isa. Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk turun untuk membantu kaum muslimin, di mana tugas Nabi Isa diantaranya adalah untuk membunuh Dajjal. Dajjal nggak bisa dibunuh oleh yang lain kecuali oleh Nabi Isa. Allah takdirkan demikian. Dia bisa perintahkan hujan untuk turun. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ini semuanya makhluk ciptaan Allah. Allah jadikan seperti itu sebagai ujian. Dan ternyata pengikutnya banyak. Nah, ini kan ujian ya. Seakan-akan dia seorang Nabi dan Rasul, padahal bukan. Ini ujian. Itu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tapi kemudian dengan izin Allah, Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal tersebut ya. Dan kaum muslimin mengalami kemenangan, dan Palestina kembali ke dalam pangkuan kaum muslimin. Ya, saat ini kita lihat ya, di Palestina kan banyak yang diintimidasi, diteror, dibunuh oleh orang Yahudi Zionis di sana. Kapan datangnya pertolongan Allah? Sabar, ada waktunya. Kemarin kita berabad-abad kita menguasai dunia loh Bu. Berabad-abad
kita ini menguasai dunia, orang kafir tidak berani untuk mengganggu kita, tidak berani untuk menghina kita. Tapi saat ini dibalik, kita posisinya lemah. Justru orang kafir yang berani untuk menghina kita, bahkan berani membakar Al-Quran. Berani Al-Quran dibakar. Coba kaum muslimin ada yang memeranginya? Nggak berani, karena mereka lebih kuat. Tapi coba dulu, nggak berani mereka seperti itu. Orang Yahudi terlunta-lunta di berbagai macam negara, nggak punya negara, miskin mereka, dihinakan. Orang Yahudi berabad-abad kaum muslimin menguasai dunia. Baru di abad ini, baru berapa puluh tahun ini mereka berhasil dengan izin Allah. Ya, kenapa? Karena kaum musliminnya mundur iman dan amal solehnya. Kondisi mereka iman dan amal solehnya berkurang, tauhidnya kurang, akidahnya kurang, keyakinan mereka kepada Allah kurang, dan mereka banyak jumlahnya kata Nabi, tapi seperti buih di lautan. Ya, dan mereka ini mendapatkan suatu penyakit, yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan dan takut akan mati. Ya, tapi kita percaya bahwa tidak selamanya kita akan begini. Insya Allah nanti dengan dakwah, dengan sebab seperti ini, dakwah di mana-mana, kita bangkitkan kesadaran umat untuk mereka belajar lagi dan mereka yakin lagi akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Mudah-mudahan, kita nggak tahu kapan terjadinya, tapi yang jelas demi Allah pasti kita akan kembali lagi menguasai dunia. Ya. Nah, kemudian tanda-tanda kiamat berikutnya yang sedang terjadi yaitu mati mendadak. Matinya mendadak, Bu. Nggak ada muqaddimah, gigi 1 dulu, gigi 2, gigi 3. Mungkin sakit dulu, masuk rumah sakit, sebulan kemudian, setahun kemudian baru meninggal gitu ya. Tapi mati mendadak ini banyak terjadi. Sedang terjadi saat ini. Di antara tanda-tanda hari kiamat kata Nabi yaitu masjid-masjid akan dijadikan jalan-jalan dan munculnya banyak kematian mendadak. Masjid-masjid ya akan dijadikan jalan-jalan dan munculnya banyak kematian mendadak, tiba-tiba mati. Kalau dia orang yang bertakwa, Bu, tiba-tiba mati nggak masalah, persiapannya udah banyak. Tapi kalau orang maksiat, apalagi orang kafir, dia belum sempat bertaubat, tiba-tiba mati, dan ternyata itu bakal banyak terjadi. Ya, sebagai tanda-tanda hari kiamat. Dan saat ini pun kita sudah melihat ada orang-orang yang lagi bernyanyi, lagi apa ya, tiba-tiba jatuh meninggal dunia. Kalau lagi sholat sih bagus, Bu. Ibu-ibu mau nggak lagi sholat meninggal? Lagi sholat meninggal mau? Lagi puasa meninggal mau? Lagi haji umroh meninggal mau? Lagi ibadah gitu ya. Kalau lagi taklim seperti ini, tiba-tiba jatuh meninggal mau? Bener nih, kita doain nih. Ya apa-apa, Bu. Kan kita datang ke seperti ini ibadah loh. Ibadah itu bukannya sholat. Datang ke majelis ilmu, mendengarkan kajian itu ibadah. Andai kata di antara kita nih, andai kata tiba-tiba jatuh meninggal, husnul khotimah dia, karena sedang beribadah. Iya, asalkan jangan ustadznya. Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu duluan. Pilih salah satu, silakan. Kan saya mau dakwah lagi, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tiba-tiba lagi dengerin, tiba jatuh, husnul khotimah insya Allah. Karena lagi ibadah. Ibadahnya dalam bentuk bukan sholat. Menuntut ilmu, itu ibadah. Ya. Baik, jadi dikatakan bahwa banyaknya kematian mendadak, ya tentunya ini suatu peristiwa yang sudah kita lihat, ya di YouTube juga banyak ya, mungkin di tetangga kita, di masyarakat kita. Dan kalau memang mereka itu orang bertakwa, soleh dan soleha, sudah banyak persiapan sebelum kematian, andai kata pun mendadak, nggak masalah, tetap husnul khotimah, persiapan sudah banyak. Tapi ini pertanda bahwa banyaknya orang yang memang belum banyak persiapannya. Apalagi orang kafir kan, lagi di mana, tiba-tiba jatuh meninggal dunia, belum sempat mereka bertobat. Na'udzubillah. Kemudian masjid-masjid dijadikan sebagai jalan-jalan. Artinya makin banyak orang yang masuk masjid tapi tidak sholat tahiyatul masjid, hanya dijadikan tempat untuk berjalan saja. Ya,
Mereka tidak menghormati masjid, tidak mengagungkan masjid, tidak memuliakan masjid. Terbukti enggak? Banyak sekali masjid-masjid itu tidak dihormati, tidak diagungkan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan banyak sekali kemaksiatan terjadi di masjid. Enggak boleh, Bu. Kalau kita masuk masjid atau mushola seperti ini kan tempat yang dipakai untuk sholat kan 5 waktu. Subuh sampai isya kan dipakai kan? Berarti kita datang hendaknya sholat dulu tahiyatul masjid. Namanya mushola itu istilahnya masjid kecil. Tapi kalau dipakai untuk sholat 5 waktu, maka tetap statusnya dia masjid, meskipun namanya masjid kecil, bukan masjid besar seperti masjid jami'. Maka kita masuk untuk ke tempat tersebut, sholat dulu tahiyatul masjid. Rasul pernah sedang berkhutbah ya Bu ya, menjadi khatib Jumat, khutbah, tiba-tiba sahabat datang langsung duduk. Maka Rasul mengatakan, idza dakhala ahadakumul masjid falyajlis hatta yusalli rakaatain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan langsung duduk, tapi hendaknya dia salat dulu 2 rakaat. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi Rasul menekankan, bayangkan beliau sedang khutbah sampai berhenti khutbahnya untuk menyuruh sahabat itu berdiri dan melakukan salat tahiyatul masjid. Nah ternyata nanti dekat-dekatnya akhir zaman, semakin ini sudah terjadi hari ini, dekat-dekatnya hari kiamat, makin banyak orang yang datang ke masjid cuman lewat saja. Lewat, mungkin mereka ngobrol segala macam, tapi mereka tidak sholat tahiyatul masjid. Ya. Masjid tidak diagungkan. Bahkan di situ banyak kemaksiatan. Mohon maaf ya, banyak juga sekarang masjid-masjid dipakai buat pesta-pesta. Betul nggak? Nggak sakral gitu loh, nggak sakral, nggak kita gimana masuk masjid, rumah Allah loh, rumah Allah tempat ibadah, kita tenang, enak di sini. Tapi banyak yang dipakai untuk tempat-tempat yang berkumpulnya ahli maksiat, bahkan pesta di situ, ada penyanyi dangdutnya, ada penyanyi organ tunggalnya, ada, betul nggak di masjid-masjid yang digabungkan gitu, disewa-sewain? Hah? Iya, ini akad nikah nggak apa-apa, tapi pestanya itu loh, ya, resepsinya itu jadi masalah. Kenapa? Karena banyaknya orang yang datang, ternyata mereka memakai pakaian bupati, buka paha tinggi-tinggi. Iya, itulah Bu, seharusnya kan nggak, idealnya nggak begitu ya. Idealnya jangan seperti itu. Nah itu karena mencari duit. Iya, kalau kita mau jujur apa adanya, di zaman Rasul adakah seperti itu? Nggak ada. Zaman sahabat dan zaman-zaman setelahnya nggak ada. Ini kan baru-baru di zaman-zaman kita saja. Waktu kita masih kecil aja deh, jangan jauh-jauh. Kita waktu masih kecil ada nggak begitu? Nggak ada masjid yang jadi satu dengan pesta. Hah? Pestanya? Iya. Saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas, kalau kita lihat waktu kita masih kecil Bu, di daerah mana kita tinggal, di Jawa, Kalimantan, Sumatera atau di mana, umumnya yang namanya masjid itu masjid tok. Umumnya kan gitu. Tapi di era-era belakangan mungkin tahun 70-an, 80-an barangkali, nah sudahlah mulai ada ya penggabungan seperti itu. Baru dulu sebelum-sebelumnya nggak ada seperti itu. Jadi kurang sekali pengagungan, hanya lewat saja, bahkan di bawahnya tempat resepsi, atasnya masjid begitu kan. Tapi ini kita lihat orang yang datang dulu, kita lihat orang yang datang ke masjid itu selalu ya paling tidak dia rapi, tutup aurat ya, nggak ada musik-musiknya segala macam, bercampur baurnya laki-laki dan wanita, ada hijab pemisah ketika sholat. Sekarang bercampur baur. Orang mau ke masjid, termasuk saya nih, ketika dari rumah menuju ke masjid, kebetulan masjid saya begitu juga. Aduh, kelihatan lagi. Setiap mau ke masjid kelihatan. Khususnya hari Ahad itu kan, acara-acara yang mereka sewa-sewa gitu. Dan umumnya kebanyakan pakai pakaian bupati. Apa bupati Bu? Buka paha tinggi-tinggi. Kelihatan lagi. Kita ke atas. Mereka berhenti musiknya ketika sholat. Begitu salam, mulai lagi musiknya. Aduh. Ya, kemudian suara dangdut itu terdengar sampai ke rumah saya. Organ tunggalnya dengan penyanyinya yang terbuka aurat di bawah itu, atas masjid. Ini kan menjadikan masjid kurang dihargai. Gitu loh maksud saya. Iya, tapi ada juga yang pakai musik Bu, tergantung mungkin permintaan ya.
Di tempat saya itu ada organ tunggal. Dan penyanyi-penyanyinya, penari-penarinya ada. Di atasnya masjid. Ini kan kurang penghargaan. Coba Rasulullah hidup di zaman sekarang, apa yang terjadi? Ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Masjid kurang dihargai. Rasul menyebutkan cuma dilewati ya. Disebutkan apa di hadis? Bahwa masjid-masjid akan dijadikan jalan-jalan. Dilewati, kurang dihargai, kurang diagungkan, kurang dimuliakan. Seharusnya kan jangan duduk dulu sebelum sholat tahiyatul masjid. Tapi saat ini bukan lagi masalah itu, bahkan di situ tempatnya. Ya, terjadinya banyak kemaksiatan. Di atasnya masjid, bawahnya adalah tempat resepsi. Nah, ini kan jadi satu, Bu, gedungnya. Bangunan kan jadi satu. Dan orang membangun itu kan mewakafkan duitnya untuk masjid, bukan tempat maksiat di bawah. Kalau mereka terpisah, andai kata terpisah, berarti kan masjidnya nggak kena masjid itu nggak kena dampaknya. Tapi dengan jadi satu begitu, masjid kena dampaknya, dampak keburukan. Gimana sih masa di situ di masjid begitu? Gimana sih kok begini terbuka auratnya, masa campur baur semuanya, ikhtilat ya, dan masjid yang kena dampaknya. Padahal acara di bawah. Tapi karena mereka satu gedung kan, satu bangunan. Orang memberikan duit wakaf untuk masjid. Tapi kan kepakai juga uang-uang wakaf ini untuk acara-acara di bawah. Ya, ini kita mau bicara apa adanya, jujur bahwa memang ini sudah banyak ya, karena duitnya mahal, Bu, sekali sewa 10 juta. Jadi kas masjid kan masuk itu. 10 juta kalikan 40 juta sebulan, ya. Padahal ini masjid bukan dipakai untuk bisnis. Bukan bisnis dunia, tapi bisnis akhirat. Masuk masjid tuh tenang, bersih. Sekarang, Bu, seperti tempat saya tuh, dari rumah ke masjid kan jalan kaki. Banyak ya, kotoran-kotoran, banyak bekas-bekas makanan, bekas-bekas yang bau-bau juga. Kita mau masuk masjid jadi nggak enak. Kan kita tahu mau semakin dekat ke masjid semakin wangi, semakin bersih, kan begitu. Pemandangannya tidak ada yang kemaksiatan. Nah, ini kalau di sini sih beda ya. Sini kan aman ya, karena nggak dipakai buat resepsi. Tapi ke tempat-tempat lain coba. Mobil-mobil datang dengan pakaian-pakaian mereka, nggak bisa dong kita paksa, Bu. Yang datang nanti di acara kawinan, resepsi harus pakai jilbab semua ya, kan nggak bisa. Nggak ada musik ya, nggak ada tari-tarian, joget-joget, nggak bisa. Mereka bayar dan mereka berhak, merasa berhak untuk itu. Nah, ini musibah namanya. Nah, musik-musik gimana, Bu? Kata Nabi tadi nggak boleh kan? Mereka berani menghalalkan musik, tapi mereka bermain musik di situ dan selalu ada. Yang saya ketahui di berbagai tempat yang disewa-sewakan gitu ya. Maka yang lebih aman adalah kita di tempat yang tidak bersatu antara masjid dan tempat resepsi. Jadi masjid itu tetap kita agungkan, tetap kita muliakan. Tapi kalau sudah bersatu, umumnya biasanya di situ masjid kurang dihargai. Karena mereka tetap saja berbuat sesuatu yang menyelisihi syariat. Ya. Ibu-ibu dulu nikahnya di mana, Bu? Di masjid. Resepsinya di mana? Baik. Kita sampai jam berapa nih, Bu? Asar? Jangan asar dong. Oh, jam 11. Tanda-tanda kiamat ini banyak, Bu. Nggak mungkin semua diselesaikan ya. Sangat banyak yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Tambahin sedikit lagi ya. Banyaknya gempa. Iya, sedang terjadi. Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Iya, kemarin kan di Lombok juga kan, di Indonesia bertubi-tubi juga. Datang lagi, ya, gempa bumi yang sangat banyak terjadi, tersebarnya riba. Riba udah ada belum? Perbuatan riba, ya. Riba terjadi, banyaknya gempa bumi, munculnya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Ya, mereka berpakaian tapi sebetulnya seperti wanita yang telanjang, tidak menutupi aurat dengan benar. Atau memberi salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Yang dikenal, assalamualaikum. Nggak dikenal, kita nggak ucapin salam. Nah, ini juga terjadi. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kata Nabi, seseorang melewati masjid yang tidak pernah dia sholat di sana, lalu dia hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal saja. Coba kalau kita ketemu orang yang kita nggak kenal, umumnya diam-diaman.
Tapi kalau kenal, assalamualaikum, gitu kan, beda. Nah, ternyata semakin dekatnya hari kiamat, semakin terjadi seperti ini. Banyak orang yang tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Nah, inilah kurang lebih sesuatu yang sudah terjadi dan sedang terjadi sampai hari ini. Adapun yang belum terjadi masih banyak yang lain ya. Saya mungkin nggak bisa sebutkan lagi karena waktunya mungkin kita sisakan untuk soal jawab sampai jam 11 ya. Ya, silakan Bu mau bertanya. Assalamualaikum. Iya. Selawat itu bagus selama selawatnya benar ya, ucapan selawatnya Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya, selawat itu kan disyariatkan dan kita hendaknya banyak-banyak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang jadi masalah kan selawat itu didendangkan dengan alat musik, kan begitu, digabungkan ya. Dan kita lihat bahwa Rasulullah memperbolehkan musik untuk rebana. Rebana ketika acara kawinan dan ketika Idul Fitri, Idul Adha, ya, musik yang disebutkan secara khusus oleh Rasul adalah rebana. Ketika acara kawinan dan ketika Lebaran ya, Idul Fitri atau Idul Adha, itu saja yang kita dapatkan di hadis. Rebana itu yang tidak ada kerincing-kerincingnya Bu, biasa saja ya. Nah, seperti itu yang diperbolehkan sebagai pertanda bahwa memang ada perkawinan dan dimeriahkan dengan cara seperti itu, supaya manusia bahagia. Ini pengecualian. Ya rebana. Tetapi perlu lagi kita perjelas, dengan berselawat digabungkan dengan rebana. Rebananya boleh untuk acara-acara seperti itu. Tapi kenapa selawatnya dinyanyi-nyanyikan dan dikumandangkan seperti itu, didandangkan? Selawat itu adalah ibadah. Ibadah artinya memohon kepada Allah agar Allah berikan selawat dan salam kepada Rasulullah. Kenapa doa kita dengan bernyanyi-nyanyi? Apakah termasuk adab dalam berdoa? Selawat itu doa loh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada Rasulullah. Doa kenapa kita jadikan nyanyian? Tapi kan indah Ustaz. Iya. Bersenandung boleh kalau syair atau kita nyanyinya yang lain ya. Tapi menyanyikan selawat kan doa. Kenapa doa dinyanyikan? Yang namanya doa Bu, kita harus fokus, kita serius, konsentrasi, menghadirkan hati dengan kekhusyuan. Doa kan? Kita angkat tangan kita nih. Apakah kita nyanyi-nyanyi sambil gendeng? Ya Allah, terimalah amalku, terimalah, ampunilah dosa-dosaku. Apakah begitu? Kan berdoa itu kan dengan adab dan etika dalam berdoa. Selawat itu doa. Kalau kita mau nyanyi dengan yang lain, ya sifatnya nggak salah, liriknya ya, bukan musiknya, liriknya, syairnya, ada nyanyian yang bagus, silakan. Tapi selawat itu doa. Doa itu ada etika dan bagaimana adabnya dalam berdoa. Apakah kita boleh berdoa kepada Allah sambil menggoyangkan badan kita dan kita tidak konsentrasi dan menunjukkan kurang ekspresi butuhnya kita ya? Kalau berdoa itu dengan penuh rasa takut dan khauf, rasa harap. Itu yang Allah inginkan. Apa contohnya? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di surah As-Sajdah coba lihat. Di surah As-Sajdah surah ke-32 ayat yang ke-16. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, kata Allah. Orang-orang yang bangun di waktu malam dan mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Allah senang doa itu dengan cara seperti itu. Khaufa wa tama'a. Ya, bangun malam tahajud dan mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Dalam beberapa ayat Allah sebutkan gitu. Adab etika dalam berdoa. Ketika doa hendaknya dengan rasa takut dan harap supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan selawat itu doa. Pernahkah Rasulullah mendendangkan selawat? Dilagukan? Pernahkah para sahabat mendendangkan selawat? Tidak ada. Pernahkah para tabi'in mendendangkan selawat? Tidak, karena mereka tahu selawat itu doa. Sebagaimana contoh kita baca itu loh Bu, tahiyat. Tahiyat ya. Allahumma, ketika itu loh Bu, rakaat kedua, rakaat keempat, misalnya zuhur.
Ya, kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu kan kita berselawat kan? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ketika kita baca itu apakah kita berdendang-dendangan? Apa kita nyanyi-nyanyikan? Enggak boleh. Kita fokus, serius sampai innaka hamidum majid. Itu doa. Doa beda dengan yang selain doa gitu maksud saya. Kalau bukan doa silahkan, tapi kalau doa ada adabnya dan etikanya. Ya, coba ibu beristighfar, minta ampun kepada Allah tapi dengan dinyanyikan. Istighfar itu harusnya kan dengan ekspresi rasa takut, rasa menyesal, rasa sedih, takut dengan dosa-dosa, takutnya diberikan siksaan oleh Allah. Istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, kan begitu. Bukan nyanyi-nyanyi sana ke sana kemari. Nah, begitu ya. Nah, itu. Jadi fokusnya ke suaranya, ke iramanya. Ya, ini dihindari semua Bu ya. Dihindari semua karena selawat itu adalah doa dan kita baca selawat sebagaimana yang disyariatkan, yang dicontohkan. Rasulullah baca selawat banyak. Para sahabat tabi'in, para ulama baca selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi dengan kita dendangkan, akhirnya fokus kita kepada iramanya. Dan masing-masing selawat lagunya beda-beda. Kalau ini lagunya begini, kalau ini iramanya begini, kalau ini. Jadi kita lebih fokus kepada iramanya, lupa dengan esensi, dengan permintaan kepada Allah, bahwa kita tuh minta kepada Allah agar Allah berikan salawat dan salam kepada Nabi. Ya. Itu kan Al-Quran Bu. Iya, maksudnya kan diiramakan itu nggak apa-apa ya. Iya. Kalau Al-Quran memang kita dianjurkan untuk mengindahkannya. Itu beda ya. Al-Quran ya, itu kan ini beda. Ini Al-Quran. Ini bukan Al-Quran, ini selawat. Selawat, zikir, yang lain-lain hendaknya kita jangan seperti itu. Tapi kalau Al-Quran memang Rasul menganjurkan hendaknya baca Quran dengan suara-suara yang indah. Tapi bukan dipertontonkan kepada orang lain. Bagi wanita ya, takutnya timbul fitnah nanti. Suaranya bagus banget. Pakai mic nih di musola nih, semua tetangga dengar, bagus sekali, bisa terfitnah laki-laki itu. Suaranya bisa, sesama wanita mungkin gak timbul fitnah, tapi bagi laki-laki Bu, bisa menimbulkan fitnah. Suara itu, ya jangan sampai bisa mendayu-dayu gitu loh Bu. Mendayu-dayu suara wanita kepada orang yang bukan mahram, berbahaya. Dan itu Allah sebutkan di surah Al-Ahzab ayat ke-33, 32. Ya. Allah perintahkan kepada istri-istri Nabi dan kaum muslimin ya, wanita muslimah jangan mendayu-dayukan suaranya, mendendang-dendangkan suaranya, mengindah-indahkan atau melembut-lembutkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahram. Kan itu berbahaya, bisa menimbulkan fitnah. Tanya kepada semua laki-laki, insya Allah sepakat semua. Tapi kalau sesama wanita silahkan. Gitu ya. Jadi kalau untuk baca Quran memang dianjurkan untuk dilagukan dengan lagu-lagu yang benar tentunya, dan tidak kita pamer-pamerkan suara kita ya, supaya tidak timbul riya. Ya. Perlombaan jadi meluas ya. Iya. Iya, musabaqah itu kan perlombaan ya, membaca Al-Quran. Kita mengetes apakah bacaan Quran ini sudah benar atau belum ya. Yang terbaik adalah, kita katakan yang terbaik, baca Quran itu kita tes kepada guru kita ya. Kalau untuk diperlombakan itu mungkin bagi anak-anak kecil sajalah. Anak-anak kecil yang mungkin SD, ya mungkin TK, silakan. Bagi orang yang sudah besar Bu, takutnya, khawatirnya tujuannya riya. Khawatirnya dia bagus-baguskan sebegitu, padahal ketika sendirian nggak begitu. Ini banyak terjadi, dia bagus-baguskan, takutnya riya. Ikhlas itu susah Bu. Amal yang paling sulit dalam Islam adalah ikhlas. 1 detik yang lalu ikhlas, 1 detik kemudian udah beda lagi. Per detik loh perubahannya.
Sekarang saya bisa mau tanya, siapa yang bisa menjamin bahwa orang itu akan selalu ikhlas? Nggak ada, nggak ada yang bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin bahwa saya baca Quran dengan suara mendayu-dayu ini pasti ikhlas dari awal sampai akhir? Atau setelahnya terus ikhlas? Nggak ada yang bisa menjamin. Ulama saja takut dengan kondisi hatinya berubah. Niat itu susah. Salat gampang bu, ngaji gampang. Coba niat yang ikhlas. Itu paling susah. Paling susah. Dan perubahannya per detik. Jadi kalau kita pamerkan suara kita atau mungkin dalam perlombaan itu bagi orang yang sudah dewasa, dikhawatirkan timbulnya ria, ingin pamer suaranya di tengah-tengah orang lain. Mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Tapi yang jelas niat itu berbahaya. Kalau kita nggak jaga bisa kebablasan. Ya. Maka kalau bagi anak-anak kecil saya bilang nggak apa-apa. Kenapa? Karena bagi anak kecil itu mereka belum ada dosa, Bu. Belum tercatat karena mereka belum mimpi basah, mereka belum baligh, mereka belum mens, mereka belum haid. Dan ini motivasi buat mereka agar mereka semakin semangat. Maka ada hadiah-hadiah yang diberikan kepada mereka. Ya, andai kata pun mereka ria, nggak masalah. Mereka belum ada dosanya, belum tercatat dosanya. Karena dosa itu tercatat kalau sudah akil balik. Tapi yang sudah dewasa dikhawatirkan, saya nggak bilang memastikan loh, ini pasti riya nih, enggak. Tapi dikhawatirkan, Anda siapa? Ulama saja takut. Anda siapa kok bisa memastikan pasti ikhlas? Nggak berani kita. Tapi kalau kita sendirian, nggak ada orang, silakan. Tapi kalau di depan-depan orang, pastikan kita ingin menunjukkan, kan? Dikhawatirkan rasa ingin pamer itu ada. Ingin memamerkan kelebihan kita, ilmu kita, amal kita, suara kita. Ya, dan tujuannya apa? Apakah tujuannya ingin hadiah itu? Nah, dikhawatirkan juga tujuannya bukan karena Allah, ingin mendapatkan hadiah. Ya, maka sebaiknya dihindari. Pak, tadi saya menuju ke sini ya Pak, supir saya tuh ngingetin Bu, nanti malam minggu Sa'ban loh. Kita harus apa tadi dia bilang ya? Harus apa sih Pak? Baca Yasin 3 kali. Harus jor-joran istilah supir lah ya Pak. Iya. Kita harus jor-joran nanti malam Bu. Baca ini, baca itu. Aku iya aja gitu loh Pak. Iya. Itu namanya tradisi, Bu. Tradisi tiap tahun ya. Malam nisfu Sya'ban, malam ini ya? Iya. Malam nisfu Sya'ban, malam 15 ya. Sebetulnya malam nisfu Sya'ban itu kalau kita bicara dari dalil ya, Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mengkhususkan amal-amal tertentu. Tidak ada amal khusus. Artinya kalau kita mau beramal silakan saja. Ya, mau baca Quran, kebetulan kita lagi semangat, mau bangun tahajud silakan. Tapi menentukan amal-amal khusus di malam nisfu Sya'ban tidak ada dalilnya yang sahih. Kalau memang itu ada amal khusus, misalnya surah tertentu, zikir tertentu, doa tertentu, Yasin 3 kali, nggak ada. Coba datangkan hadis palsu pun nggak apa-apa yang mengatakan bahwa kalau ada, ternyata memang tidak ada. Baca Yasin 3 kali. Ya, masing-masing setelah Yasin doa, Yasin lagi doa, Yasin lagi doa. Dan itu dikhususkan di malam nisfu Sya'ban. Apakah memang ini ada keutamaannya? Ada kekhususannya? Ada dalilnya? Ada keterangan? Tidak ada. Jangankan hadis sahih, hadis palsu pun tidak ada. Dan dari mana? Itu saya katakan tradisi. Iya. Kita lihat ulama tidak semuanya sama pendapatnya. Mungkin di tempat kita seperti itu. Kita ini belajar berdasarkan Islam yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Bukan orang di zaman sekarang yang kita ambil siapa saja orangnya. Apakah Rasulullah, sekarang kita tanya, siapakah manusia yang terbaik yang mengamalkan Islam? Rasulullah kan? Setelah itu siapa? Para sahabatnya kan? Setelah itu siapa? Generasi berikutnya. Apakah mereka mengamalkan seperti itu? Artinya gini Bu, Ibu baca Al-Quran 30 juz pun boleh ntar malam. Tapi jangan mengkhususkan gitu loh maksud saya. Amal apapun silakan selama disyariatkan. Kebetulan Ibu lagi semangat ntar malam, silakan. Tapi mengkhususkan zikir tertentu, harus ini ya, jangan yang ini. Ini berapa kali, ini berapa kali. Nah, ini dari mana?
Dan bahkan berani ngomong gini, Bu, kalau ini diamalkan maka akan begini, akan begini, akan begini. Yang mengatakan siapa? Rasulullah? Nggak ada. Para sahabatnya? Nggak ada. Generasi berikutnya? Nggak ada. Kok Anda bisa berani ngomong seperti itu? Mengada-ngada dong. Agama ini kan nggak boleh kesembarangan. Misal contoh gini nih, saya lagi buat hari ini nih, siang ini saya buat selawat, Bu, buat selawat sendiri. Bu, baca nih, Bu, ya, selawat bikinan saya, baca 10 kali, Ibu akan langsung masuk surga. Boleh nggak? Nggak boleh. Selawatnya benar, tapi saya mengada-ngada. Saya buat sendiri, lalu saya sebutkan keutamaannya dari saya sendiri, bukan dari Rasulullah. Nah, kalau kita sebutkan keutamaannya dari Nabi, boleh. Karena yang tahu tentang amal itu punya keutamaan tersendiri, kelebihannya apa, keistimewaannya apa, Rasulullah boleh, karena Rasul direkomendasikan untuk menyebutkan itu. Tapi kalau kita bukan Nabi dan Rasul, ya, jadi masalahnya malam nisfu Sya'ban adalah malam yang boleh kita ibadah kapan saja kan, atau kita mau ibadah malam ini mungkin lebih semangat, silahkan saja. Tapi ketika kita mengkhususkan aja surat Yasin 3 kali, kenapa nggak Al-Baqarah 3 kali? Kenapa nggak Ali Imran 3 kali? Kenapa nggak An-Nisa 3 kali? Kenapa harus Yasin? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kita harus kritis, Bu. Kita beragama ini nggak boleh sembarangan ikut-ikutan. Kan begini Pak Ustadz, orang-orang bukan dalil itu ayat Quran, hadis. Dari dulu kita begini Ustadz, dari kecil saya begini. Itu bukan dalil, itu kebiasaan orang. Sedangkan kita beragama berdasarkan dalil. Mana dalilnya? Mana keterangannya? Mana contohnya? Mana pernahkah dipraktikkan Rasulullah? Rasulullah dan para sahabat ketika malam nisfu Sya'ban tidak melakukan amal-amal khusus, tidak mengkhususkan ini dan itu, dilewati biasa saja. Memang tiap malam mereka tahajud kok, nggak ada nisfu Sya'ban juga memang ibadahnya luar biasa. Baca Quran memang tiap hari mereka. Tetapi maksud saya mengkhususkan itu loh. Kita boleh mengkhususkan kalau dalilnya ada. Contohnya apa, Bu? Rasul mengatakan barang siapa membaca surah Al-Muluk setiap malam, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Nah, ini boleh. Barang siapa membaca surah Al-Muluk setiap malam, man qara'a tabarakalladzi biyadihil muluk fi kulli lailah. Barang siapa membaca surah Al-Muluk setiap malam, dia baca surah Al-Muluk, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Nah, yang mengatakan keutamaannya itu terhindar dari siksa kubur siapa? Rasulullah kan? Nah, itu boleh kita sebutkan. Menyebutkan keutamaannya yang berasal dari Nabi, bukan dari kita. Gitu loh. Nah, atau contoh gini, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi surat al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, tapi bacalah surah Al-Baqarah. Karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, keutamanya dari mana? Dari Rasulullah kan, bukan dari saya. Nah, seperti itu boleh. Jadi menyebutkan keutamaan-keutamaan suatu amalan itu jangan dari versi kita, versi ustadz, versi kiai atau siapa, kecuali kalau dia menyandarkan kepada Rasulullah. Itu baru kita terima selama hadisnya sahih. Maka kalau ibu baca Al-Baqarah di rumah, insya Allah setan pun lari. Cuman saya khawatir ketika ibu baca ternyata suami nggak bisa masuk rumah. Mas, masuk mas, nggak bisa, terbentengi. Ibu baca lagi Al-Baqarah, nggak bisa. Lalu ternyata setannya siapa? Suami. Ternyata kamu setannya. Kenapa saya baca Al-Baqarah, kamu lari, keluar lagi suami. Ibu berhenti baca Al-Baqarah, masuk tuh, buka lagi, keluar lagi suami. Oh, ternyata setannya dia. Begitu maksud saya ya. Jadi bukan kita mau berbeda dengan orang lain ya, tapi kita ini memang saya mengajak semua kaum muslimin dimanapun saya berdakwah, mengajak kaum muslimin untuk melihat kembali apa yang mereka amalkan itu, apakah sudah sesuai, ada dalilnya, ada contohnya, pernahkah dipraktekkan, pernah nggak diamalkan, pernah nggak diajarkan, pernah nggak didakwahkan, pernah nggak, ada nggak? Kalau nggak ada jangan coba-coba kita mengada-ngada. Ya ini kan kata ustadz ini, ustadz oke lah dari ustadz itu atau ulama ini kayak ini, tapi kita lihat bukan ustadznya, bukan ulamanya, tapi dalilnya dari mana.
Nah, itu cara kita beragama, kritis. Dalilnya dari mana Pak Ustadz? Adakah contohnya? Oh, nggak apa-apa ini. Ini kan diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Orang terdahulu siapa Pak Ustadz? Apakah Nabi? Bukan. Sahabat? Bukan. Ulama setelahnya? Imam Syafi'i? Bukan. Imam Malik? Imam Abu Hanifah? Imam Ahmad? Bukan. Dulu siapa? Ya guru-guru kita. Kalau memang itu baik, pasti Rasul dan para sahabat lebih dahulu untuk mencontohkannya. Kalau memang itu benar, memang itu suatu hal yang sangat bagus sekali, pasti mereka lebih dahulu untuk mempraktekkannya. Begitu loh Bu. Jadi iya, subhanallah. Kalau mereka melakukan itu, ternyata Rasul tidak pernah mengajarkan. Lalu mereka mengada-ngadakan perkara yang tidak pernah diajarkan, gimana hukumnya? Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW bahwa satu hadis ya, man ya'is minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, maksudnya Rasul sudah wafat ya. Dan kaum muslimin yang hidup setelah Rasulullah wafat sampai hari ini, sampai hari kiamat, mereka akan melihat adanya ikhtilaf, adanya perselisihan pendapat di kalangan kaum muslimin. Rasul sudah menginformasikan bahwa nanti akan terjadi perpecahan. Ada beda pendapat di antara kaum muslimin. Yang satu mengatakan begini, satu mengatakan begini, satu mengatakan begini. Dan Rasul mengungkapkan kalimat itu, barang siapa yang hidup setelahku nanti, man ya'is minkum ba'di, akan terjadi beda pendapat, perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Tapi Rasul memberikan solusi agar selamat, agar benar, agar berpahala. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib atasmu ketika melihat banyak perselisihan, beda pendapat, yang satu mengatakan begini, satu mengatakan begini, satu mengatakan begini, gimana caranya? Kita kan bingung. Ini kata Ustadz begini, kata Ustadz begini. Maka kata Nabi, hendaknya kamu berpegang teguh kepada ajaranku dan ajaran sahabatku dari khulafa rasyidin yang telah mendapatkan hidayah. Pegang itu. Sunnahnya Rasul dan sunnah para sahabat, ajaran yang murni dari Nabi dan para sahabatnya. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Ya, berpegang teguhlah dengannya dan gigit dengan gigi gerahammu. Meskipun banyak ujian dan cobaan, ada yang menolak segala macam, tetaplah berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah, ini larangannya. Jauhilah perkara-perkara baru yang Rasul tidak contohkan dan Rasul tidak ajarkan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi, kata Nabi, perkara-perkara yang tidak aku ajarkan, yang tidak aku contohkan, yang tidak aku praktekkan. Ya, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Karena setiap perkara yang baru yang diada-adakan, maka itu kata Nabi istilahnya adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan diancam dengan neraka. Jadi kita jauhi, jangan diamalkan. Ya, karena Rasul melarang kita untuk mengamalkan itu. Bahkan di hadis yang lain Rasul mengatakan apa? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang kami tidak ajarkan, yang amal itu enggak ada keterangannya dari kami, yaitu Rasulullah dan para sahabat, maka amal itu tertolak. Iya. Iya, ini cerita tanda-tanda hari kiamat jadi menyebar pemahamannya ya ke musik ya. Bagaimana kalau selawat, bagaimana kalau zikir, bagaimana istighfar, termasuk ada alat musik di rumah. Rasul mengatakan bahwa ada umatku yang mereka berani untuk menghalalkan alat-alat musik. Berarti nggak boleh dipakai, nggak boleh dimainkan atau didengar. Tapi ada di rumah. Mungkin dulu kali ya, bekas-bekas dulu. Oh, sekarang kan udah soleha semua nih. Ya, mungkin ya dulu pernah lah dengar ya kan, karena nggak tahu. Tapi setelah tahu, Bu, hadis tentang haramnya musik itu banyak. Bukan itu saja yang saya sampaikan tadi. Saya punya artikelnya dan semua ulama sepakat musik itu haram. Tidak ada perselisihan kecuali ulama di zaman sekarang. Maka zaman sekarang kan ada yang
ustadz juga main musik gitu kan, ulama atau kiai yang suka mendengarkan musik. Di zaman sekarang ada yang pro dan kontra. Tapi kalau kita lihat di zaman dulu, sepakat semuanya. Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, dan imam yang 4 pun sepakat semuanya. Tapi di zaman sekarang, makanya kita lihat sejarahnya, kita lihat keterangannya, ternyata tidak ada perselisihan di antara mereka. Tapi kenapa jadi berselisih di zaman sekarang? Ya kita ikuti tentunya pendapat ulama terdahulu yang mereka sudah sepakat, bukan ulama di zaman sekarang. Apalagi kita lihat dalil mereka adalah dalil yang sangat lemah, karena Rasul mengharamkan adanya alat musik itu secara umum dalam begitu banyak hadisnya. Nah sekarang bagaimana kalau alat itu ada di rumah ya? Saya kasih contoh Bu ya. Minuman-minuman keras itu haram apa enggak? Boleh nggak ada di rumah kita? Jadi maaf ya, contoh saja Bu. Minuman-minuman keras kita nggak minum, cuman jadi pajangan di ruang tamu. Botol ada isinya. Kita nggak minum, cuman jadi pajangan. Ini minuman keras diharamkan dalam Islam, tapi kita jadikan pajangan, ya nggak boleh atuh, meskipun kita nggak minum. Karena ini adalah barang yang diharamkan, seharusnya kita hilangkan dari rumah kita begitu. Ya, nah termasuklah alat musik Bu, jangan dibiarkan ada di rumah kita. Karena itu sesuatu yang diharamkan kok ada di rumah, meskipun tidak dimainkan, tidak didengarkan, seharusnya dihilangkan dari rumah kita. Karena mengadakan sesuatu yang diharamkan dalam Islam kita taruh di rumah kita, ya tentunya salah dong. Ya. Sesuatu yang haram itu seharusnya dihilangkan dari rumah kita, dari mana saja sebetulnya, dihilangkan semuanya. Jangan sampai ada di rumah kita sesuatu yang jelas-jelas diharamkan. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang kaget ya. Tema hari ini kok musik kok haram. Ya, karena ditanya saya jawab. Sebetulnya saya nggak mau bahas masalah ini, tapi saya nggak boleh menyembunyikan ilmu. Ya, barakallahu fiik ya. Jadi cobalah Bu dibicarakan dengan suami ya, kalau bisa ini disingkirkan, jangan sampai ada alat-alat musik yang ada di rumah. Mungkin piano, mungkin gitar, mungkin apa ya. Karena sekali lagi bukan kata saya. Kalau ibu butuh artikelnya bisa saya kirimkan nanti. Saya lengkap artikel tentang masalah musik panjang lebar dan kesepakatan para ulama, siapa saja ulamanya, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semuanya sepakat. Ibu mau nanti saya kirimkan untuk lebih meyakinkan gitu kan? Iya, nanti saya kirimkan kemana Bu? Ibu Erli ya? Oh ya, sekarang kan nggak kenal. Bukan Bu Erli sebetulnya, Ustazah Erli. Nanti saya kirim ya Bu ya, insya Allah nanti bisa di-share kepada yang lain. Nah, Ibu baca tapi dari awal sampai akhir. Nah situ detail mana dalil-dalil yang bisa kita yakini kebenarannya, dan ternyata banyak hadis Rasul. Dan mana musik yang boleh, seperti duf tadi, rebana tadi, duf itu pun diperbolehkan ketika kapan. Artikelnya nggak panjang Bu, tapi insya Allah ini bermanfaat. Kalau Ibu sudah paham, alhamdulillah, nanti Ibu tinggal share kepada siapa? Anak-anak di rumah, share kepada suami, ini loh. Iya, tapi kelihatannya anak-anak Ibu udah soleh-soleha semua nih. Nah itu dia tuh, kalau ada masih gituan di rumah ya. Iya. Apa? Betul. Ya pelan-pelan Bu, dakwahi mereka, nasihati pelan-pelan ya, dengan sopan, dengan lemah lembut, jangan kasar, jangan keras, dan doakan selalu. Mudah-mudahan mereka semuanya berhijrah. Ibu tahu yang mengalami hal seperti ini hampir semuanya, termasuk saya. Saya juga dulu sendirian di rumah, orang tua saya belum. Karena kita terlahir bukan sudah sunnah semua. Lingkungan saya, keluarga belum semua. Tapi hari ini alhamdulillah 3/4 semuanya berubah. Keluarga besar se-Jakarta. Orang tua semua berubah, kakak berubah, adik berubah, keluarga besar se-Jakarta saya berubah semua, 3/4. Tinggal sedikit lagi yang belum. Tapi awalnya ditentang ramai-ramai. Tapi akhirnya kita berikan penjelasan, kasih dalil, ajak diskusi. Akhirnya lama-lama terbuka. Maka butuh kesabaran, sabar. Ya minta terus kepada Allah, karena hakikatnya bukan kita pemberi hidayah.
Minta kepada Allah, berdoa sambil nangis, mengemis, merengek, merintih, minta, ya Allah berikan. Karena kadang-kadang kita udah kasih dalilnya nih, kasih nih tulisannya, nih bukunya, masih juga ngehel kan? Ya sudah, gimana lagi? Karena kita bukan pemberi hidayah. Tapi andai kata kita terus menerus, lama-lama insya Allah pintu hati itu terbuka. Ya, sabar. Apalagi nanti ternyata suami dapat hidayah, anak dapat hidayah dengan sebab karena ibu, maka ibu mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, sabar. Ya, kita jangan mengikuti arus bagaimana orang beragama, tapi kita mengikuti dalil, bagaimana dalil yang benar. Selama itu Rasulullah dan para sahabatnya dan generasi berikutnya semua begini, nah kita mengikuti dengan cara seperti itu. Nah, coba ibu, yang terakhir ya, ibu-ibu ingin mendakwahi suami, barangkali suami atau anak belum berubah. Saya punya artikel bu di Telegram, 20 kiat mendakwahi suami. 20 kiat mendakwahi suami. Di Telegram saya bu, saya punya Telegram pribadi ya, channel pribadi saya di Telegram, Najmi Umar Bakar. Ibu punya Telegram enggak? Punya handphone? Silakan lihat di Telegram saya, Najmi Umar Bakar. Klik, ibu nanti lihat di handphone saya, di Telegram saya ada ya Najmi Umar Bakar, double K ya. Di channel Telegram saya pribadi, Najmi Umar Bakar ya, harus punya Telegram bukan WhatsApp ya. Nah, ibu join dan ibu nanti lihat di Telegram saya ini ada lebih dari berapa di sini? Hampir 600 artikel. Ini tulisan-tulisan saya ada di sini. Kalau musik tadi nggak ada di sini. Ya, tapi masalah 20 kiat mendakwahi suami ada. Itu saya tulis di awal-awal bulan November. Di awal bulan November. Nah, cara cari artikelnya ngerti nggak bu? Cara cari artikelnya. Kalau kita lihat, kita scroll ke atas, lama kan ya, awal November. Caranya begini bu, kalau sudah ibu dapatkan Telegramnya, udah masuk belum? Iya. Cara-cara cepatnya bu untuk mencari artikel. Kalau kita buka Telegram kan di atas pojok kanan tuh ada titik 3 kan? Pojok kanan atas titik 3 kan? Ibu klik itu. Ibu klik, keluarnya apa bu? Nah, senyap cari. Nah, ibu klik cari. Klik cari, kemudian ibu tulis 20 kiat mendakwahi suami, enter, langsung keluar. Nah, itu cara paling cepat. Jadi pojok kanan atas ada titik 3, keluarlah kalimat kata-kata cari atau search ya, search atau cari. Nah, udah dapat kan? Ya, tulis 20 kiat mendakwahi suami, enter, langsung keluar. Cara-cara untuk mendakwahi suami. Barangkali mungkin ya, barangkali ibu kurang tahu cara-cara mendakwahi suami sehingga suami masih belum terima. Mungkin 1 2 3 4. Ini 20. Ya, mudah-mudahan dengan cara ini maksimal, insya Allah ibu akhirnya bisa memperbaiki suami. Nah, itu sudah ada yang bisa itu. Jadi proses ya bu ya, sabar, memperbaiki diri kita dan orang lain secara bersama-sama ya. Tapi barangkali sampai di sini sudah cukup. Satu lagi. Ingin khusyuk. Ya. Ibu, ini pertanyaannya bagaimana untuk bisa khusyuk? Ada di artikel Telegram saya. 20 kiat khusyuk sholat. Cari artikelnya. Judulnya itu. Sekali lagi, klik yang titik 3 pojok kanan atas. 20 kiat khusyuk sholat. Bagaimana khusyuk dalam sholat? Ya, daripada saya jelaskan panjang lebar, baca sajalah artikelnya. Sudah ada. Ya, pojok kanan atas ada titik 3, keluarlah cari atau search. Nah, masukin judulnya 20 kiat khusyuk sholat. Ada?
Sudah dapat, Bu? Dua 20 qiyat khusyuk saat sholat. Ya, judulnya itu. 20 qiyat khusyuk saat sholat. Di sini disebutkan 20 qiyat, silakan Ibu baca dan kita amalkan setiap hari. Ini saya tulis 24 Mei 2021. 2 tahun yang lalu. Jadi jangan scroll ya. Kalau scroll lama, Bu, naik ke atas terus. Jadi cara cari artikelnya titik 3 itu loh, yang pojok kanan atas, diklik, keluar kalimat cari, masukin judulnya. Enter, langsung keluar artikelnya. Dapat? Dapat nggak, Bu? Hah? Belum? Pak Ustaz, ada pertanyaan untuk foto-foto di rumah gimana itu, Pak Ustaz? Iya, melebar lagi di foto-foto ya. Semuanya dibongkar ya. Ya dihindari, Bu, karena malaikat tidak masuk rumah yang ada gambar-gambar, foto-foto makhluk gambar bernyawa. Ya. Malaikat tidak mau masuk rumah yang ada gambar, foto, patung, makhluk bernyawa. Hadisnya ada 20 hadis. Ya, saya juga ada artikelnya di sini. Ya, lengkap bagaimana Rasul melarang. Ya, kalau makhluk bernyawa ya. Tapi kalau foto yang bukan makhluk bernyawa boleh, bukan manusia, bukan jin dan bukan malaikat. Ya, mungkin foto bukan hewan juga. Mungkin gambar-gambar pemandangan misalnya, ya, sawah, gunung, silahkan. Tapi kalau sudah gambar, foto dan patung dari makhluk bernyawa, kata Nabi, malaikat tidak mau masuk rumah. Ya, ini kan suatu kerugian. Malaikat rahmat maksudnya, bukan malaikatul maut ya, bukan malaikat pencabut nyawa. Kalau malaikat pencabut nyawa masuk terus, kemana aja bisa masuk, mencabut nyawa seseorang. Tapi maksudnya malaikat rahmat. Sedangkan kita butuh rahmat dari Allah kan? Kita butuh rahmat ini. Memberikan hidayah, memberikan taufik, tambahan iman, tambahan semangat beramal. Itu tugasnya malaikat rahmat. Dan malaikat rahmat tidak mau masuk rumah yang ada gambar bernyawa, foto bernyawa, kemudian patung bernyawa, atau apa, Bu, anjing dan lonceng. Ya, jangan sampai di rumah itu ada anjing, lonceng, atau patung atau gambar makhluk bernyawa. Ya, nanti sekalian Ibu Erli, saya kirimkan artikel sekalian ya tentang masalah gambar tadi sama musik ya, insya Allah. Gambar anjing nggak boleh, Bu. Gambar anjing, gambar kuda, gambar apa? Kalau miara kucing boleh. Yang ada gambar-gambar hewan, Bu, dihindari. Karena malaikat tidak mau masuk rumah. Kata Rasul kan, jangan bilang kata Ustadz. Kecuali kalau kata saya, Ibu nggak boleh ikut. Kata saya, tapi kalau sudah kata Rasul, kita sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami dengar, kami taat. Rasul pasti mengajarkan kebaikan buat kita semua. Kata Rasul, malaikat tidak mau masuk. Nah, kita kan nggak mau. Kita ingin malaikat masuk, menebarkan rahmat. Jadilah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadilah anak soleh dan solehah. Kita pun tenang, bahagia di rumah kita. Jannati, baiti jannati, rumahku, surgaku. Ya, selalu kita ditambahkan oleh Allah rahmatnya, ya, hidayah dan taufiknya, sehingga kita pun semakin bertambah iman, ilmu dan amal. Jadi kalau Rasul sudah mengatakan demikian, tentunya jangan kita adakan di rumah kita. Ya. Ya, intinya patung bernyawa, bagian mukanya dihilangkan, Bu. Iya, kan nggak mungkin foto kita tempel di dinding tapi mukanya nggak ada. Kan nggak mungkin. Dihilangkan, kata Rasul, mukanya. Ya, karena muka itulah gambarnya, itulah fotonya. Dihilangkan. Karena mereka tidak masuk rumah yang ada yang seperti itu. Ya. Nanti saya kirim, dari Ibu bisa baca bagaimana, bukan perkataan saya saja tapi hadis plus perkataan para ulama yang menjelaskan hadis tersebut, ya. Cukup, Ibu, ya, sampai di sini sudah 11:30. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas ini. Wallahu taala a'lam bissawab, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.